Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Kabupaten Siak yang saya sayangi, masyarakat Riau, masyarakat Indonesia yang saya cintai. Pada kesempatan siang hari ini kebetulan saya berada di Tanah Lot. Mungkin teman-teman bisa lihat tidak bisa turun ini karena angin kencang dan ombak agak gede. Suasananya masih pasang. Sehingga saya berbincang dengan teman-teman di atas tebing ya, di salah satu coffee shopnya. Saudaraku yang saya muliakan, menyambung video saya yang pertama setelah Lebaran di Kintamani tentang analisa kita atas kinerja pasangan Bupati Afni dan Wakil Bupati Samsurizal setahun terakhir yang banyak pihak berkomentar yang pada dasarnya belum puas atas kinerja mereka, dan saya katakan kita masih ada 4 tahun kurang untuk sama-sama mendorong pasangan ini untuk melakukan yang terbaik. Memang kalau kita bandingkan Bupati kita dengan Ibu Sherly, tentu tidak bisa kita bandingkan seperti membandingkan itu antara siang dan malam, baik di segi intelektualitas maupun experience maupun speed dalam bertindak. Cuma hanya ini bukan menjadi alasan kita Kabupaten Siak tidak bisa melangkah lebih cepat walau semua daerah mempunyai keterbatasan anggaran. Nah, apa yang harus kita lakukan sekarang adalah di internal stakeholder. Di dalam stakeholder itu ada pemerintah daerah, bupati dan sekelnya, kemudian ada DPRD 40 orang. Nah sekarang kalau kita melihat gerak dari pasangan ini, saya tidak bilang lamban, saya tidak bilang intelektualitasnya biasa-biasa saja, saya tidak bilang speednya tidak cepat, saya tidak katakan demikian. Masyarakatlah yang menilai. Tetapi menurut kami dengan kondisi yang ada setahun ini menunjukkan bahwa kita membutuhkan peran rekan-rekan anggota dewan yang 40 orang yang terhormat ini untuk lebih produktif dan proaktif, mendorong pasangan ini untuk bekerja lebih optimal, bekerja tanpa banyak keluhan, bekerja dengan speed yang maksimum dengan resources yang kita miliki di Kabupaten Siak. Baik itu resources yang datang dari pusat berupa anggaran maupun how to create menggalakkan resources yang ada di dalam kabupaten kita. Yang di depan mata kita adalah 5 BUMD. Salah satunya ada BSP yang bisa kita harapkan 3 tahun ke depan ini untuk setidaknya memberi kontribusi lebih banyak dalam perbaikan-perbaikan yang dilakukan di internal BSP sendiri, dan juga kawasan KITB apabila ini dikelola dengan speed yang lebih kencang dengan manajemen yang baru, tentu kita akan bisa banyak berharap para investor akan segera datang dan itu akan mendapat efek yang positif baik itu dari lapangan kerja maupun PAD. Nah, apa peran dewan yang kita harapkan mulai saat ini untuk tingkat adalah peran 40 anggota dewan. Bagaimana caranya anggota dewan ini meningkatkan kualitas diri, meningkatkan wawasan dengan memahami betul apa yang terjadi, potensi-potensi apa yang ada di 122 desa di Kabupaten Siak yang tersebar di 14 kecamatan. Apabila
40 orang anggota dewan ini yang terbagi di dalam 4 komisi, tak salah saya. Masing-masing komisi berjumlah 9 sampai 10 orang. Dan mereka tahu persis apa yang terjadi di setiap desa. Di 122 desa ini, potensi apa yang dimiliki oleh setiap desa di 122 desa ini. Apa yang harus dibenahi, apa yang harus dikembangkan. Maka ini akan mendorong kinerja daripada Satker, anak buahnya Bupati. Kita memahami bahwa saat Partai Golkar mendorong menjadi perahu calon ini, bahwa Bupati dia tidak punya partai. Maka sebenarnya saya yakin bahwa Golkar mempunyai banyak pertimbangan sehingga memutuskan pasangan ini diboyong oleh Golkar. Kita lihat saja di Indonesia berapa banyak ada pasangan tanpa partai bisa usahakan mau menang, maju pun tidak bisa. Tetapi di Kabupaten Siak, pasangan ini dengan menggunakan partai orang lain, partai Golkar. Alhamdulillah sekarang memimpin. Nah, kita minta Golkar dalam hal ini secara moral harus terus membimbing, harus terus membina, harus terus mendorong, harus terus memberi masukan. Jangan berada di luar, tidak mungkin harus berada di luar. Jadi kalau ada orang bahwa pasangan ini dimenangkan oleh LSM, oleh tim relawan, saya tidak menampikan hal itu. Tetapi apakah bisa relawan bekerja, LSM bekerja tanpa ada partai politik yang menjadi perahu pasangan ini untuk maju? Tidak mungkin. So, kita tidak bisa pegang LSM ini. Kita tidak bisa pegang relawan. Kemana mau kita mengeluh? Kalau kita mau bilang, waduh relawan, ini bagaimana kinerjanya Bupati? Tidak bisa. Tapi kita bisa pegang sekarang adalah partai politik, yaitu Golkar. Kita minta peran Golkar yang lebih aktif. Secara moral bertanggung jawab terhadap derap langkah pasangan ini dalam mengelola negeri ini yang kita beri kepercayaan. Di samping tadi kita memohon kepada 40 orang anggota dewan. Di video saya sebelumnya saya mohon kepada 40 orang anggota dewan ini, jadilah cerocok-cerocok yang betul-betul berkualitas. Jangan cerocok-cerocok yang gampang digoyang dengan minyak mobil, dengan hotel 2 malam, 3 malam dengan paket PL 100 juta. Sehingga membuat bangunan di atasnya goyang. Dan itu paling disenangi oleh para Satker. Kalau bapak, ibu, anggota dewan, 40 orang ini mau didengar katanya, mau dihargai oleh eksekutif, para Satker, bupati, wakil bupati, haruslah ibarat pondasi yang kokoh, tidak tergoyahkan. Dan saya yakin dari latar belakang bapak, hampir mayoritas bapak ini dari orang-orang yang punya background ekonomi yang cukup bagus sebelum jadi dewan. Dan di sisi lain, masyarakat kami juga, kita juga telah membayar oleh Bapak lewat pajak dengan segala macam fasilitas, tunjangan rumah, tunjangan mobil, tunjangan segala macam, mungkin lebih dari 40 juta per bulan. Apalagi, maka saya serukan lewat video ini kepada seluruh, terutama anggota dewan, menjadi contoh dulu. Jangan main proyek, jangan minta apapun, sehingga Satker apabila bapak-bapak melihat ada main proyek, langsung ditegur, langsung dilarang, langsung diekspos. Bagaimana cara bapak mau ekspos para Satker, bupati atau wakil bupati main proyek, kalau bapak dewan juga main proyek? Alas, bagaimana caranya maling tidak malingnya mungkin? Biarlah proyek itu dikerjakan oleh kami, masyarakat. Masyarakat yang memang membidangi usaha-usaha di bidang kontraktor ini. Jangan recokin, jangan ambil kue itu. Bapak cukuplah dengan posisi bapak. Saudara-saudara bapak biarlah bekerja sendiri, mereka mencari proyek sendiri. Jangan dibikin KTBLC yang menakut-nakuti para Satker agar memberi proyek kepada mereka. Dan saya serukan kepada masyarakat, sampaikan kepada kami, kepada dewan, kepada semua, apabila ada mendapatkan isu sedikit pun tentang ada pejabat DPR, ada bupati, wakil bupati, para Satker main proyek, kasih tahu, kita akan bongkar, kita akan ekspos kinerja mereka. Demikian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini.